Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, kalian semua sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Cukup mungkin perkembangannya bisa dibilang bagi saya pribadi cukup cepat. Perkembangan channel ini dalam jangka waktu 1 bulan sudah hampir mencapai 300 subscriber. Terima kasih atas dukungan semuanya. Dan kembali lagi ke pembahasan baru, tema baru di Another Story, di cerita yang lain. Nah, di sini saya akan bahas sesuatu yang konspirasinya sangat kental. Jadi diharapkan bijak dalam menerima informasi ya, karena konspirasinya sangat kental. Nah, kalian tahu nggak, teman-teman tahu nggak tentang Project Bluebeam atau ledakan biru? Jadi katanya proyek tersebut adalah proyek yang disinyalir mendatangkan Mesias atau juru selamat, atau dalam tanda kutip Tuhan, didatangkan dengan bentuk hologram dengan teknologi yang canggih. Ya, intinya seperti itu. Intinya sebuah agenda yang mungkin pernah marak dan bahkan sampai hari ini masih dibicarakan. Apakah benar Bluebeam itu adalah agenda tersembunyi, dalam tanda kutip tersembunyi, dari elit global atau Freemason atau Illuminati dan lain sebagainya? Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu Project Bluebeam. Project Bluebeam itu adalah suatu teknologi besar yang bisa memancarkan hologram dalam bentuk visual, tayangan virtual yang beresolusi tinggi, artinya dalam bentuk tayangan yang seperti nyata. Nah, konspirasi muncul pertama kali dari Project Bluebeam tersebut adalah ada seorang analis teori konspirasi terkenal sekaligus jurnalis bernama Sergei Monas mengatakan bahwa Bluebeam sendiri merupakan sebuah teknologi canggih yang dapat menampilkan sebuah objek dalam skala besar. Nah, jika diimplementasikan, gambar yang ditampilkan merupakan holografis virtual yang tampak seperti nyata. Nah, padahal sebenarnya itu adalah hanya sebuah imajinasi virtual semata aja. Lalu kita tarik mundur ke belakang ketika sebuah peristiwa aneh terekam dalam sebuah rekaman yang memperlihatkan sesuatu yang tampak seperti gedung pencakar langit yang gelap, yang bernuansa gelap, yang mengambang di atas awan di langit Cina. Nah, dunia dibuat bingung. Ini bahkan sampai diberitakan oleh CNN. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, lihat sendiri videonya seperti apa, di YouTube sudah ada. Nanti saya tampilkan. Nah, sementara para ilmuwan dengan cepat mengabaikan kejadian tersebut dan dianggap sebagai fata morgana belaka. Jadi tidak semuanya setuju dan dilupakan begitu saja. Jadi dianggap fata morgana sudah selesai beres. Tetapi pada hari-hari setelah peristiwa itu, satu teori konspirasi tertentu mulai mengumpulkan momentum yang cukup serius, yaitu keyakinan bahwa penambakan tersebut adalah hasil dari misi rahasia NASA yang dikenal sebagai Project Bluebeam. Nah, ada jurnalis dan ahli teori konspirasi, kan ada yang tadi saya sebutkan bernama Sergei Monas, pertama kali mengembangkan teori tersebut pada tahun 1994. Nah, sebelum menampilkan atau menerbitkan keyakinannya dalam sebuah buku berjudul Project Bluebeam. Teori tersebut menunjukkan bahwa NASA dan PBB berencana untuk menciptakan tatanan dunia baru dengan menggunakan kontrol pikiran yang disimulasikan secara teknologi untuk membentuk agama zaman baru
agama global era baru. Itu adalah agendanya menurut dia. Nah, Monas ini percaya bahwa menghasilkan agama zaman baru, zaman global baru adalah satu-satunya hal yang akan memungkinkan kediktatoran di seluruh dunia, jadi penguasaan seluruh dunia, katanya seperti itu. Nah, berbicara pada presentasi pada tahun 1994, beliau pernah berbicara pada sebuah presentasi pada tahun tersebut bahwa ia berspekulasi bahwa proyek Blue Beam akan dilakukan dalam 4 langkah yang berbeda. Langkah pertama adalah perincian semua pengetahuan arkeologis. Monas merinci keyakinannya bahwa NASA akan bertujuan untuk mendiskreditkan semua agama yang ada melalui pemecahan semua pengetahuan arkeologi. Nah, langkah 1 ini berkaitan dengan pengaturan gempa bumi, contohnya di lokasi tertentu yang tepat di planet ini, di dunia ini, di mana penemuan-penemuan baru akan tiba-tiba menjelaskan arti yang salah dari semua doktrin dasar agama-agama besar, katanya. Nah, teori tersebut menunjukkan bahwa dengan memberikan bukti untuk memasukkan ajaran semua agama besar, orang akan lebih cenderung menerima agama baru nanti atau agama era baru, New Age nanti ketika agama tersebut terbentuk. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ruang angkasa dengan proyeksi laser holografik 3D. Nah, Monas mengatakan tahap kedua dalam menciptakan tatanan dunia baru akan menggunakan pertunjukan luar angkasa raksasa dengan gambar holografik 3D dengan laser dan suara untuk agar orang percaya atau merayu orang agar percaya pada Mesias baru, juru selamat baru, katanya nanti. Nah, pertunjukan akan terdiri dari proyeksi laser dari beberapa gambar holografik ke berbagai belahan dunia masing-masing, dan masing-masing dari mereka menerima pesan yang berbeda sesuai dengan keyakinan agama regional atau nasional atau wilayah yang mendominasi mereka tersebut. Begitu pemaparannya. Nah, dari kedalaman angkasa, para pengikut yang tercengang dari berbagai keyakinan akan menyaksikan juru selamat atau Mesias atau Tuhan mereka sendiri yang kembali dalam kenyataan yang nyata, yang meyakinkan secara spektakuler. Monas mengatakan semua penggambaran Mesias ini kemudian akan bergabung menjadi satu. Tuhan yang satu ini atau juru selamat yang satu ini sebenarnya akan menjadi antikristus yang akan menjelaskan berbagai kitab suci yang telah disalahpahami, bahwa semua agama bertanggung jawab untuk mengubah saudara melawan saudara, bangsa melawan bangsa. Artinya banyak peperangan karena agama gitu. Jadi oleh karena itu agama-agama di dunia ini harus dihapuskan untuk memberi jalan bagi zaman keemasan, katanya. Jadi misi antikris atau Mesias palsu yang akan ditampilkan oleh proyek Blue Beam ini membawa pesan tersebut, katanya. Jadi sang Mesias atau Isa Al-Masih kalau dari kita ya, atau Yesus Kristus atau Tuhan atau juru selamatnya itu datang dari langit untuk menjelaskan keyakinan agama setiap orang itu salah. Begitu. Nah, lalu langkah ketiga, komunikasi dua arah telepati. Nah, disinilah hal-hal mulai menjadi sangat menyeramkan. Diyakini NASA akan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi rendah untuk berkomunikasi secara telepati dengan manusia dengan upaya membentuk keyakinan mereka agar sesuai dengan yang diajarkan oleh agama zaman baru. Nah, Monas mengatakan komunikasi telepati akan digunakan sebagai bentuk pengendalian pikiran untuk mengelabui orang agar berpikir bahwa dewa atau Tuhan mereka menyampaikan pesan secara langsung. Nah, pesan akan dikirim dari perangkat yang dapat mengirimkan sinyal yang dapat didengar langsung ke individu sementara mereka tetap tidak terdeteksi oleh orang lain, katanya. Jadi pemikiran Monas itu sampai sejauh itu berpikir tentang bahayanya Blue Beam Project.
Lalu sinar gelombang mikro yang dihasilkan oleh perangkat dimoderasi pada frekuensi audio dan dapat menyiarkan suara langsung ke otak. Nah itu katanya sepertinya cukup mengerikan sebenarnya. Nah, lalu yang keempat, langkah keempat adalah manifestasi supranatural universal menggunakan sarana elektronik. Langkah terakhir ini dari Project Bluebeam adalah menciptakan peristiwa kacau yang akan membuat orang-orang rela atau putus asa untuk menerima tatanan dunia baru. Jadi nothing tulus, ya udahlah mau gimana lagi, seperti itu. Jadi Monas mengatakan ini bisa terjadi hingga 3 orientasi yang berbeda. Salah satunya adalah membuat umat manusia percaya bahwa invasi makhluk luar angkasa atau alien akan menyerang setiap kota besar di bumi, katanya gitu. Walaupun terdengar sangat fiksi, tapi Monas mempercayai hal ini adalah sesuatu yang diagendakan dan manusia sudah banyak yang percaya seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk membuat orang-orang beragama, contohnya khususnya Kristen yang dikatakan Monas, percaya pada pengangkatan besar dengan campur tangan ilahi yang diduga dari kekuatan asing yang baik yang datang untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan setan yang brutal, katanya seperti itu. Nah, orientasi ketiga pada langkah keempat adalah campuran kekuatan elektronik dan supranatural. Tujuan yang satu ini berurusan dengan sesuatu yang bersifat hantu atau setan atau yang bersifatnya global di seluruh dunia untuk mendorong gelombang bunuh diri, pembunuhan, dan gangguan psikologis permanen. Tidak ada sesuatu hal contohnya yang membuat panik selain invasi alien, katanya. Walaupun terdengar konyol, tapi manusia itu banyak yang percaya. Itu menurut Monas. Jadi, apakah ada bukti yang mendukung teori tersebut? Seperti yang kita harapkan dengan topik yang sangat kontroversial, ada keyakinan kuat yang mendukung dan mendiskreditkan teori konspirasi. Nah, masing-masing dari 4 tahap memiliki bukti yang menunjukkan bahwa mereka sedang berlangsung, meskipun mungkin hal-hal ini bisa saja kebetulan. Bukti pendukung terbesar untuk tahap 1 misalnya terjadi pada tahun 2012, ketika 39 gempa bumi mengguncang bumi hanya dalam 2 hari. Setelah kejadian tersebut, seismolog terkemuka George Marmurenu mengatakan dia sangat kebingungan. Katanya tidak ada keraguan bahwa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah di sini. Ada terlalu banyak gempa bumi yang kuat. Gempa adalah kejutan yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan pengetahuan ilmiah saat ini, katanya seperti itu. Nah, penemuan baru-baru ini yang lain adalah tentang apa yang diyakini sebagian orang sebagai makam dan kerangka Yesus Kristus, juga memberi manfaat pada tahap ini. Tahap 2 memiliki bukti paling produktif dengan penampakan hologram yang tak ada habisnya di langit yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, selain itu pernah ada penampakan gambaran sebuah kota yang pernah muncul di awan di atas langit Cina, yang seperti saya katakan di awal tadi ya. Ada bukti juga video salib Yesus dan berbentuk humanoid transparan yang keduanya muncul di langit. Nah, sementara tahap ketiga itu jauh lebih sulit untuk dibuktikan. Ada sebuah departemen Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat yang bekerja untuk memungkinkan komunikasi tanpa menggunakan ucapan yang disuarakan melalui analisis sinyal syaraf. Jadi yang telepati yang kata saya tadi itu. Jadi memang ilmunya ditelusuri agar hal tersebut bisa terjadi. Jadi bisa mungkin ibaratnya seperti hipnotis seperti itu, tapi melalui teknologi. Nah, lalu tahap 4 ini juga kekurangan bukti substansial. Meskipun ada sejumlah kasus penyelidik paranormal misalnya ya, yang menemukan hantu menggunakan alat perekam fenomena suara elektronik ya. Apa itu namanya? Saya juga kurang tahu, tapi ada kan yang untuk menangkap suara hantu alatnya. Nah, seperti itu. Jadi jika semua faktor ini tidak cukup untuk meyakinkan kita, maka mungkin kematian Sergei Monas ini karena serangan jantung dulu yang mencurigakan
yang menurut masyarakat itu mencurigakan. 2 tahun setelah ia mulai mencoba mengekspos proyek Bluebeam, mungkin mempengaruhi pendapat teman-teman semua, pendapat kalian semua. Kemudian lagi seluruh konsep ini bisa menjadi satu ide gila yang tidak terkendalinya. Jadi intinya, kesimpulannya adalah ini adalah konspirasi secara penuh. Sebenarnya apa sih proyek Bluebeam itu? Mungkin dipikir-pikir, jadi menurut masyarakat banyak bahwa para elit itu jengah dengan keadaan dunia yang saling berperang satu sama lain, dan faktor terbesarnya adalah, pemicu terbesarnya adalah agama. Nah, makanya semua agama itu kan mempercayai akan adanya kedatangan Mesias atau Juru Selamat, atau Imam Mahdi, atau Satrio Piningit, atau apalah yang disebutnya, yang artinya akan membawa keadilan di muka bumi. Setiap kepercayaan, setiap agama, setiap keyakinan tertentu pasti mempunyai cerita dan harapan terhadap sosok Juru Selamat seperti ini. Maka dari cerita-cerita ini, menurut Monas ini, dikumpulkanlah kepercayaan ini menjadi satu tujuan, yaitu mereka ini percaya akan satu sosok penyelamat. Maka ayo kita buat penyelamat tersebut agar mereka tidak berperang lagi gitu. Karena mereka berperang karena saling benar masing-masing. Seperti itu. Menurut Monas seperti itu. Tetapi ini adalah konspirasi yang sangat berbahaya juga. Jadi artinya teman-teman harus bijak dalam menyikapinya ya. Menyikapi informasi seperti ini. Untuk contoh-contoh hologram yang pernah muncul yang dirasa itu adalah bagian dari proyek Bluebeam, bisa teman-teman saksikan. Ada banyak di YouTube, bahkan sampai diberitakan oleh CNN. Artinya ini benar terjadi gitu. Bisa teman-teman cari di YouTube atau di berita-berita atau sumber-sumber yang dirasa terpercaya gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Tonton video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.